Halo sahabat-sahabat Indo Aerofit, kita akan menyaksikan perjalanan panjang N250 menuju tempat peristirahatannya yang terakhir. Tanggal 26 Agustus tahun 2020, pesawat N250 Gatotkaca dipindahkan dari kompleks PT Dirgantara Indonesia menuju Museum Pusat Dirgantara Mandala di Yogyakarta. Beberapa video kami peroleh dari YouTube channel Airman TV. Sekarang, mari kita mengenang kembali sejarah dan sejumlah fakta mengenai pesawat N250 ini. Pesawat N250 ini memiliki dua versi, yaitu yang pertama pesawat N250 Gatotkaca dan yang kedua N250 Kerinci Musi. Pesawat N250 Gatotkaca mampu membawa 50 penumpang, sementara pesawat N250 Kerinci Musi mampu membawa 68 penumpang. Pesawat ini diprakarsai oleh Profesor Dr. Insinyur Haji Baharudin Yusuf Habibie atau yang akrab disapa dengan B.J. Habibie, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi sekaligus Kepala Industri Pesawat Terbang di Industri Pesawat Terbang Nusantara. Pesawat N250 PA-01 Gatotkaca merupakan pesawat pertama hasil dari Grand Strategy yang dicanangkan oleh B.J. Habibie. Pesawat dengan nomor registrasi Papa Kilo X-Ray November Golf ini terbang perdana pada tanggal 10 Agustus 1995. Program pesawat N250 ini dibiayai oleh negara. Jadi, pesawat N250 ini adalah aset Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, hari terbang perdana pesawat N250 ini ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Teknologi Nasional atau Harteknas yang kita peringati setiap tahunnya di tanggal 10 Agustus. Jadi, jangan lupa setiap tanggal 10 Agustus kita merayakan Harteknas atau Hari Kebangkitan Teknologi Nasional. Pesawat N250 dilengkapi dengan teknologi yang mutakhir pada zamannya, terutama teknologi fly-by-wire yang pada zamannya merupakan teknologi yang sangat canggih. Bahkan, pesawat ini juga dilengkapi dengan fitur full glass cockpit lengkap dengan engine, instrument, and crew alerting system. Bagi teman-teman pilot yang menerbangkan pesawat Airbus A320 family atau Airbus lainnya, mungkin familiar dengan sistem ACAS ini, mirip-mirip dengan ICAM. Padahal ini tahun 1995 sebuah pesawat baling-baling terbang dengan fly-by-wire dan engine, instrument, and crew alerting system. Itu merupakan sebuah prestasi yang sangat baik. Pesawat N250 memiliki kecepatan maksimal 610 km per jam dan daya jelajahnya sekitar 1480 km serta memiliki ketinggian operasi sekitar 25.000 kaki di atas permukaan laut atau setara dengan 7.620 meter di atas permukaan laut. 25,000 feet lumayan tinggi. Pesawat ATR juga bisa menempuh ketinggian jelajah 25.000 kaki. Wah, berarti pesawat ini bersaing head to head dengan ATR family. Namun sayang, pada tahun 1998, program N250 ini harus dihentikan. Program N250 ini berhenti ketika Indonesia menandatangani sebuah perjanjian dengan International Monetary Fund. Bersamaan dengan itu, industri pesawat terbang Nusantara mengalami kemunduran yang ditandai dengan pemutusan hubungan kerja terhadap 15.700 karyawan yang terjadi pada tahun 1997. Pesawat N250 ini masuk ke dalam hanggar karena tidak mempunyai izin untuk terbang. Padahal kondisi pesawat sudah bisa untuk terbang, namun dengan kondisi yang sulit pada masa itu, pesawat tidak dapat melaksanakan uji kelaikan terbang, sehingga pesawat ini menjadi terlantar. Walaupun pesawat ini disimpan di dalam hanggar, pesawat ini tetap bersih dan terjaga. Demikianlah sejarah dan fakta tentang N250. Kini kita masuk ke tahun 2020 di mana pesawat ini akan dipotong dan dipindahkan menuju Museum Pusat Dirgantara Mandala di Yogyakarta. Pesawat N250 ini dibongkar di hanggar PT Dirgantara Indonesia. Itu sebabnya kita mengutip video dari Airman TV karena area ini highly restricted.
tim Indo Aerofit tidak bisa masuk ke hanggar tentunya. Setelah pesawat N250 ini dibongkar, kemudian pesawat ini diangkut ke atas truk dan menjadi 3 bagian, yaitu bagian pertama, bagian fuselage atau badan pesawat, yang kedua, bagian sayap, dan yang ketiga, bagian kecil gabungan lainnya, seperti mesin atau baling-baling. Rombongan pesawat N250 ini berangkat pada malam hari dan dikawal oleh POM AU. Di tengah perjalanan, Angger dari tim Indo Aerofit berhasil menemui pesawat ini di jalan tol. Inilah foto-foto yang berhasil dipotret oleh Angger selama di jalan tol bertemu dengan pesawat N250. Ya agak unik tapi juga agak sedih gitu, N250 yang harusnya terbang tapi berakhir di museum. Walaupun begitu, kita tetap harus bersyukur karena paling tidak pemerintah mau mengurus pesawat ini, tidak dibiarkan kehujanan kepanasan begitu saja. Pesawat ini menempuh jalur darat sejauh 567 km dari Bandung menuju Yogyakarta. Jauh banget ya. Selain foto dari Angger ketika pesawat ini berjalan di jalan tol, kita juga menerima kiriman foto dari Deval Riantoro. Tentunya seorang spotter dari Solo yang menjadi anggota komunitas fotografer aviasi Indonesia atau KFAI tentunya. Mau tahu tentang KFAI lebih lanjut? Jangan lupa follow Instagramnya KFAI di @kfa_Indonesia. Kembali lagi ke videonya. Nah, kita lihat foto-foto dari Mas Deval Riantoro. Yang ini adalah ketika pesawat tersebut melewati gerbang tol Colomadu. Pesawatnya gede banget ya. Nggak nyangka bisa melewati gerbang tol Colomadu yang lumayan sempit kayak gini. Dan kelihatan di sini ada perbandingan antara N250 dan sebuah bus di sebelahnya. Buat teman-teman yang bus mania tahu kan itu bus apa. Dan mantep banget cahayanya yang dikirimin dari Deval, karena motret malam-malam itu lumayan sulit loh cahayanya. Dan di sini Deval berhasil membuat fotonya terlihat dramatis. Dan ini ketika pesawatnya sudah mulai meninggalkan gerbang tol Colomadu. Nice job Deval, fotonya keren. Dan ini pasti sangat berharga banget karena pengalaman kayak gini nggak akan terulang 2 kali. Thank you udah mau berbagi bersama Indo Aerofit. Jangan lupa follow Instagramnya Deval Riantoro di @devalrian, dan sekali lagi juga follow Instagramnya KFAI Indonesia di kfa_Indonesia, juga Instagramnya Indo Aerofit tentunya di @indoaerofit_id. Salut banget buat tim live streaming dari Dispen AU yang terus mengikuti pesawat ini mulai dari Bandung sampai ke Jogja. Jadi buat teman-teman yang pecinta Dirgantara dimanapun berada di seluruh Indonesia bisa menyaksikan pesawat ini dari Bandung sampai ke Jogja. Apalagi yang ngefans banget sama B.J. Habibie dan N250. Karena kita tahu banyak banget orang yang ngefans sama pesawat ini, menanti-nantikan Indonesia bisa membangun pesawat secara mandiri. Buat teman-teman yang suka banget sama pesawat ini, mungkin bisa share di kolom komentar bagaimana perasaan kalian ketika melihat pesawat ini diderek. By the way, konsep streaming Airman TV sangat baik. Siaran langsung Airman TV ini diwartakan oleh 2 wartawan dari Dispen AU, yaitu Serda Ani dan Serda Bintang. Nah, ini ketika pesawat sudah tiba di Museum Pusat TNI AU Dirgantara Mandala, Yogyakarta. Seakan-akan pesawat ini sungguh-sungguh terbang, rodanya di-retract, kemudian di-extend ketika mendarat. Dan pesawat ini akhirnya touchdown di Museum Pusat TNI AU Dirgantara Mandala, Yogyakarta. Pesawat kemudian langsung dirakit, mulai dari sayap utama dulu, kemudian sayap bagian belakang atau vertical stabilizer, dan komponen-komponen yang lainnya.
ini adalah proses pemasangan detail yang di bagian buntut. Kebetulan si Angger baru datang ya, jadi videonya rada-rada kepotong. Ini adalah video yang diambil oleh Angger ketika proses pemasangan detail. Buat teman-teman bisa melihat video ini dengan lebih hikmat lagi tanpa komentar dari saya. Selamat menikmati. Siap, monitor. Siap. Monitor, Mas. Siap.
Merakit pesawat N250 ini bagaikan merakit puzzle yang berukuran raksasa. Namun, puzzle yang satu ini bukanlah mainan sembarang mainan, melainkan aset kebanggaan bangsa Indonesia. Pada malam harinya, Angger dari tim Endorofit dan juga Ketua Komunitas Fotografer Aviasi Indonesia, Theodorus Aji Baruno, diwawancarai oleh wartawan Serda Ani dari Airman TV. Di sini mereka menceritakan keterlibatan mereka dalam proses pemindahan pesawat N250 dari Bandung hingga Yogyakarta. Oh iya, sekali lagi kami mengingatkan teman-teman untuk subscribe ke channel Airman TV karena ini adalah channel YouTube resmi TNI Angkatan Udara. Selanjutnya, mari kita lihat proses peresmian monumen N250 di Museum Pusat Dirgantara Mandala ini. Monumen N250 ini diresmikan oleh Panglima TNI Marsikal TNI Dr. Andes Hadi Cahyanto, SIP, bersama dengan Dirut Umum dan SDM PTDI Bapak Sukatwikanto.
Dihadiri juga oleh Kepala Program Pesawat N250, Bapak Joko Sartono. Sebuah kehormatan buat tim Endorofit bisa menyaksikan beliau-beliau yang merakit pesawat ini, yang mendesain pesawat ini, bahkan Kepala Program pesawat ini hadir di situ. Luar biasa. Mudah-mudahan teman-teman yang lagi kuliah atau lagi SMA sekarang kelak bisa merakit pesawat seperti beliau ini. Amin, keren banget. Setelah pesawat diresmikan, para pejabat akhirnya berfoto di depan pesawat dan melihat pesawat itu dari dalam alias masuk ke kokpit. Nggak mau kalah dengan para pejabat yang foto-foto di depan pesawat, teman-teman KFAI pun juga foto-foto di depan pesawat. Asik banget ya. Demikian video kali ini, semoga teman-teman semua terinspirasi dengan pesawat N250 ini. Kelak di masa depan kita bakal menyaksikan sekali lagi pesawat buatan Indonesia, yaitu N219 yang sekarang sedang dalam proses pembuatan. Semoga lancar terus biar kita bisa melihat lagi kebangkitan pesawat terbang buatan Indonesia. Buat yang cinta banget sama N250, jangan berkecil hati. N250 mungkin saat ini masuk ke museum, tapi kalau teman-teman belajar dengan serius, mungkin kedepannya blueprint N250 bisa dikembangkan lagi jadi pesawat yang lebih modern. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Akhir kata, terima kasih udah menonton. Mungkin ini video paling panjang yang pernah dibikin Endorofit selain video Rafale waktu berkunjung ke Halim. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.